Aswaja antipati dan membenci Salafi Wahabi sehingga menuduh Wahabi karena mereka melarang ziarah kubur, terutama kuburan Wali Songo yang berjasa besar dalam penyiaran Islam di Jawa. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tuduhan Aswaja bahwa Wahabi anti ziarah kuburan Wali Songo. Ziarah kubur secara umum hukumnya adalah sunnah dan sangat dianjurkan dengan syarat tidak mengadakan safar yang bersifat khusus untuk ziarah, termasuk di dalamnya ke kuburan para nabi dan para wali. Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Kaidah Tawassul wal Wasilah, adapun berpergian ke suatu tempat selain 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, tidak terdapat seorang pun di antara para ulama yang menganjurkan untuk mendatanginya. Meskipun seseorang bernazar untuk mendatangi selain 3 masjid tersebut. Bahkan para ulama melarang bepergian ke Masjid Kuba karena tidak masuk ke dalam 3 masjid tersebut. Padahal Nabi menganjurkan untuk berziarah ke Kuba yang bagi mereka yang berada di Madinah. Karena yang berada di Madinah sudah tidak dianggap lagi sebagai saddur rihal atau bepergian untuk suatu ibadah. Teman-teman sekalian, ziarah kubur dalam pandangan Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama, ziarah kubur yang disunahkan, yaitu ziarah kubur untuk tujuan mengambil pelajaran, mengingat akhirat, mendoakan mayit, dan mengucapkan salam serta mengingatkan akan kematian. Maka ziarah kubur mengandung banyak pelajaran dan hikmah. Yang kedua, ziarah kubur yang dilarang bahkan bisa masuk dalam kategori bid'ah dan syirik, tergantung kepada niat dan perbuatan orang yang ziarah. Jika seorang muslim mendatangi sebuah kubur dengan niat untuk mencari berkah, karena kuburan orang salih, berdoa kepadanya, meminta pertolongan, memohon agar hajat dipenuhi, serta dihilangkan kesusahan dan lainnya, maka hal itu termasuk dalam perbuatan syirik. Teman-teman sekalian, kesesatan berdoa kepada mayit bertingkat-tingkat. Di antaranya ialah yang pertama, memohon hajat kepada mayit atau memohon bantuan kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang, maka yang demikian itu termasuk dalam bagian beribadah kepada berhala. Setan bisa saja menjelma kepada mereka dalam bentuk sang mayit atau orang yang telah wafat, sebagaimana setan menjelma kepada para penyembah berhala. Bahkan asal muasal penyembahan berhala berasal dari kuburan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kedua, mereka yang menyangka bahwa berdoa di atas kuburan akan terkabul doanya atau lebih utama daripada berdoa di masjid atau di rumah. Mereka sengaja berziarah kubur untuk melakukan sholat dan memohon bantuan kepadanya. Hal demikian itu termasuk dalam perbuatan bid'ah yang mungkar menurut kesepakatan para ulama kaum muslimin, dan berhukum haram tanpa ada perselisihan di antara para ulama agama. Ketiga, mereka memohon kepada para penghuni kubur agar memintakan kepada Allah agar hajatnya dikabulkan, maka yang demikian itu suatu perbuatan bid'ah menurut kesepakatan para ulama kaum muslimin. Namun, teman-teman sekalian, orang yang meminta kepada penghuni kubur tidak boleh kita langsung vonis musyrik, karena memvonis kesyirikan tidak otomatis memvonis sosok tertentu, sebab bisa jadi pelakunya memiliki ujur seperti jahil, melakukan takwil, atau tertipu dengan fatwa sebagian orang yang mengaku alim, atau mufti sesat, atau para pengikut tarekat sufi. Maka wajib dinasihati, jangan langsung dihadapi dengan kekerasan yang membuat hati mereka terhalang untuk menerima kebenaran dan nasihat. Maka di sini teman-teman sekalian, kita harus bisa membedakan antara 2 hal ini. Yang pertama, bahwa penghuni kubur yang diziarahi dan dilakukan ritual-ritual bid'ah dan syirik di sisi kuburnya kadang termasuk orang-orang solih dan bertakwa, maka ia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kuburannya, berupa pelanggaran-pelanggaran yang mendatangkan kemungkaran Allah. Yang kedua, bahwa kesolihan penghuni kubur tersebut tidak pantas membolehkan untuk memalingkan ibadah menujunya, di mana ibadah itu merupakan hak Allah Rabbul Alamin di atas para hambanya, seperti doa, istighosah, tawakal, bergantung, takut, memberikan cinta. Semua ini dan lainnya merupakan hak-hak Allah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.